Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Ibu Ella di mata pelajaran fisika. Nah, sebelum kita lanjut materi, kita berdoa dulu yuk. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, materi selanjutnya tentang optik. Materi SMP. Masih ingat? Ya, kalau lupa Ibu ingatkan kembali ya. Jadi sedikit-sedikit kalian ingat. Nah, apa itu optik? Optik adalah bagian dari ilmu fisika yang mempelajari tentang cahaya. Pada permukaan yang licin, cahaya akan mengalami pemantulan yang teratur. Sedangkan pada permukaan yang kasar, cahaya akan mengalami pemantulan difus atau bias. Nah, yang pertama, hukum pemantulan cahaya. Berdasarkan percobaan yang dilakukan Snellius, hukum pemantulan cahaya sebagai berikut. Sinar datang ini ya, garis normal, ini garis normal, dan sinar pantul, ini sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang, ini sudut datang sama dengan sudut pantul, R. Jadi sudut I sama dengan sudut R ya. Lanjut. Bila terdapat dua buah cermin yang membentuk sudut alfa, maka banyak bayangan atau N yang terjadi dapat dicari. Ini cermin datar ya. Nah, ini ada cermin 1, ada cermin 2 membentuk sudut alfa. Nah, N-nya dapat dicari dengan rumus 360 derajat dibagi alfa dikurangi 1. Misalkan alfanya itu 60 derajat, berarti N-nya sama dengan 360 derajat dibagi 60 derajat dikurangi 1. 360 derajat dibagi 60 derajat berapa? 6 ya. Dikurangi 1 berapa? 5. Jadi banyak bayangannya 5 deh. Gampang ya, nggak usah dicontoh soalkan lah. Lanjut, cermin lengkung. Apa itu cermin lengkung? Cermin yang permukaannya lengkung, seperti permukaan bola. Bagian-bagian pada cermin lengkung. Nah, ini dia. Nah, kalau di garis-garis itu belakang cermin ya. Ini ada O titik pusat cermin, F titik api atau fokus cermin, R itu titik pusat kelengkungan cermin. Dari O sampai F itu ada jarak titik api cermin. Dari R sampai O atau O sampai R adalah jari-jari kelengkungan cermin. Jadi nilainya 2 kali F. Kalau F-nya 2 cm berarti jari-jarinya berapa? 4 cm. Oke, lanjut. Pada cermin lengkung terdapat 2 cermin, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Yang pertama, cermin cekung. Cermin di mana bagian memantulkan cahaya permukaannya berupa cekungan yang merupakan bagian dalam suatu bola. Pada cermin cekung terdapat sinar-sinar istimewa. Nah, ini dah sinar datang. Ini gambarnya ya, cermin cekung, sinar datang. Ini sejajar sumbu utama. Sumbu utamanya mana, Bu? Itu garis R, F, O itu sumbu utama. Oke. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus seperti ini. Oke. Yang nomor 2, sinar datang melalui titik fokus. Dari titik fokus ini kebalikan tadi ya, dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, kalau tadi sejajar sumbu utama dulu baru dipantulkan ke fokus. Kalau ini datang dari fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang. Nah, ini dia yang melalui pusat kelengkungan cermin. Dari R-nya tuh ya, dipantulkan melalui titik itu juga. Seperti ini. Jadi ada 3 ya sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Lanjut. Contoh soal. Nah, ada contoh soalnya lukiskan dan tentukan sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cekung jika benda terletak antara fokus dan titik pusat kelengkungan cermin. Nah, jawabnya kita gambar dulu cermin cekungnya seperti ini. Oh iya, Ibu mau kasih tahu dari O sampai F itu ruang 1 ya. Oke, dari O sampai F itu ruang 1, dari F sampai R itu ruang 2, dari R sampai tahingga ruang 3, dari O sampai tahingga ruang 4. Ya, ada 1, 2, 3, dan 4 ruang. Oke. Nah, ini bendanya di mana? Antara fokus dan kelengkungan. Berarti ada di sini. Ruang berapa? Ruang 2. Nah, lukiskan. Berarti kita harus tadi sinar-sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Yang kedua, sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, Bu, udah ketemu ya, Bu ya? Iya, sebenarnya sudah sih. Kalau mau coba yang ketiga boleh. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan. Nah, ini sudah ada nih bayangannya.
Nah, ini dia bayangannya. Lalu sifatnya apa, Bu? Sifat-sifatnya dari bayangan ini adalah, lihat, dia di depan atau di belakang cermin. Di depan ya, bayangannya berarti nyata karena di depan cermin. Kalau di belakang cermin maya. Yang lanjutnya terbalik. Awalnya tegak jadi dia terbalik. Yang ketiga, diperbesarkan daripada awalnya. Nah, ini dia sifatnya nyata, terbalik, diperbesar. Gampang ya. Lanjut, cermin cembung. Apa itu? Cermin di mana di bagian memantulkan cahaya permukaannya berupa cembungan dan merupakan bagian luar dari suatu bola. Pada cermin cembung memiliki sinar-sinar istimewa. Nah, yang pertama, cermin cembung itu fokus sama jari-jarinya di belakang. Oke. Nah, sinar datang sejajar utama. Nah, sejajar sumbu utama. Seolah-olah, karena seolah-olah itu kan karena di belakang cermin ya. Itu jadi seperti ini, dipantulkan dari fokus. Oke. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus. Nah, seperti ini, dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang terakhir, sinar datang yang seolah dari pusat keunggulan cermin dipantulkan melalui titik itu juga. Seperti ini. Oke. Nah, penggambaran cermin cembung. Nah, ini dia cerminnya. Bendanya ada di sini. Yang pertama, sinar datang sejajar utama seolah-olah dipantulkan fokus. Oke. Nah, yang ketiga, kita langsung ketiga, Bu. Yang kedua gimana? Nah, karena dia dari depan cermin, kita dua saja nggak jadi masalah. Oke. Nah, ini seperti ini. Ini ada bayangannya nih kebentuk nih. Oke. Oh iya, ingat pada cermin cembung itu sifatnya hanya ada satu, tidak rubah-rubah, yaitu sifatnya itu ingat. Yang pertama maya, selalu maya. Yang kedua selalu tegak, dan yang ketiga selalu diperkecil. Jadi kalau cermin cekung itu beda-beda tergantung bayangannya. Kalau cermin cembung sifatnya hanya ini, maya, tegak, diperkecil. Ingat ya, jadi kalau nanti di soal nggak usah dicari-cari. Jadi sifat cermin cembung maya, tegak, diperkecil. Lanjut. Perhitungan pada cermin. Untuk menghitung jarak bayangan dapat dicari. Nah, ini SMP lah. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Lalu untuk menghitung perbesaran bendanya, M sama dengan H aksen per H sama dengan H. Ini namanya lambang mutlaknya S aksen per S. Jadi kalau nilainya nanti hasil akhirnya min, nanti positif. Nah, oke. Nah, ini keterangannya. Untuk cermin cekung, R dan F positif. Untuk cermin cembung, R dan F negatif. Untuk bayangan nyata, S aksennya positif. Untuk bayangan maya, S aksennya negatif. M itu perbesaran berapa kali, H itu tinggi benda, H aksen tinggi bayangan. Oke, jadi yang ada aksen-aksen itu bayangan ya. Nah, ini Ibu ada contoh soal. Oke, ini dia. Sebuah cermin cembung jarak fokusnya 8 cm. Jika bayangan ke cermin 6 cm, berapakah jarak sebenarnya dan perbesarannya? Oke, diketahui. Cermin cembung, ingat, fokusnya itu 8 karena cermin cembung berarti min 8. Jarak bayangan S aksen. Ingat, karena dia maya, cembung itu selalu maya. Jadi harus tandain min 6. Oke, jadi kalau bayangan tandanya min berarti dia maya ya. Yang ditanyakannya jarak sebenarnya dan perbesarannya S dan M-nya. Jawabnya ya, yang pertama dulu S-nya. Rumusnya 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kalau ditanya S-nya berarti rumusnya, nah, S aksennya pindah ya, jadi 1/S sama dengan 1/F min 1/S aksen. Nah, masukkan angkanya. F-nya min 8, S aksennya min 6. Bu, kenapa positif? Karena min dikali min jadi positif ya. 1/S sama dengan, samakan penyebutnya. 8 sama 6 itu 24 ya. 24 dibagi 8, 3. 24 bagi 6, 4. Kenapa 3-nya min? Karena 8-nya negatif. Ini nggak usah Ibu jabarkan, kalian belajar sendiri ya, karena ini matematika dari SD. Oke. Nah, jadi min 3 plus 4, 1/24. S-nya sama dengan kita balik, 24 cm. Gampang ya. Lanjut, perbesarannya di samping saja. M sama dengan mutlak S aksen per S. S aksennya itu min 6, S-nya 24. Min 6/24 min 1/4. Min 1/4 berapa? Min 0,25.
Ingat kata ibu, kalau mutlak yang tadinya negatif harus jadi positif. Jadi perbesarannya 0,25 kali 1/4 dari semula. Oke, gampang ya. Lanjut. Latihan soal. Ada berapa, Bu? Ada 2 biasa ibu ya. Nomor 1, lukiskan dan tentukan sifat bayangan seperti contoh soal yang pertama. Pada cermin cekung jika benda pada ruang 3. Kalau tadi benda di ruang 2 ya. Kalau sekarang ruang 3. Ayo kayak gimana? Dan tentukan bayangannya. Yang nomor 2, sebuah benda terletak 15 cm di depan cermin cekung. Jika jari-jari kelengkungan cermin 24, hitunglah jarak dan perbesaran. Cermin cekung, F dan R-nya positif. Sebuah benda terletak, berarti 15 cm itu adalah S-nya. Oke. Nah, ini jari-jarinya 24. Berarti kalau fokusnya berapa? Ingat, jari-jari itu 2 kali fokus. Berarti fokusnya berapa? Kalau jari-jari 24, berarti dibagi 2 saja. 24 bagi 2 berapa? 12 cm. Oke. Hitunglah jarak dan perbesaran. Ya, tanya S aksen dan M. Rumusnya kayak tadi lagi. Ya, ingat di classroom dikirim jam 6, ibu tungguin lebih dari itu alfa untuk hari ini ya. Jangan lupa di atas jawaban kasih nama dan kelas. Oke, kalau nggak ada itu berarti nggak ibu nilai ya. Aduh, semangat puasanya, oke. Nah, dari ibu sekian ya, maaf bila ada salah kata. Nah, tetap semangat untuk puasanya dan selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.